Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil izzah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita bersua kembali, dan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, ya, hadis ke 72 dan 73. Dan ini adalah dua hadis terakhir, ya, dan penutup dari bab taqwa kitab Riyadhus Shalihin. Untuk itu tetap stay, simak sampai akhir agar manfaat. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Hadis ke-72 ini berkorelasi juga dengan hadis ke-73, hadis terakhir dalam bab takwa ini. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu At-Tirmidzi fi akhir kitab as-salah wa qala hadithun hasanun sahihun. Nah, hadis ke-72 ini disampaikan oleh Abi Tarif, ya, Adi bin Hatim At-Ta'i, semoga Allah meridainya, di mana ia berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abu Tarif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan satu sabda, man halafa ala yaminin, ya, siapa di antara kita, ya, yang halafa bersumpah, ya, ala yaminin pada satu persumpahan, ya, artinya ada orang yang bersumpah tentang untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan atau apapun lah, bersumpah dengan sumpahnya tersebut, ya. Tsumma ra'a, lalu kemudian ia ada pandangan, ada telaah, atqalillahi minha, tentang keadaan yang mengarahkannya kepada nilai-nilai ketakwaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari tentunya ini korelasinya dengan yamin tadi, sumpah tadi, ya. Ya, punya adanya sesuatu yang dia tahu, ya, ro'a, dia mampu menganalisis mana yang punya
keadaan yang menjurusnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pada aspek sumpah tersebut, falyatit taqwa, maka hendaklah ia mendatangi, atau maksudnya ya'ti di sini melakukan pilihan, memilih, ya, ketakwaan itu. Orang tentu ini menyangkut jabatan, ya, menyangkut jabatan, sumpah seseorang kepada pimpinannya, atasannya, dan lain sebagainya. Dari sumpah tersebut, lihat baik-baik, apakah sumpah itu mengarahkan seseorang itu kepada nilai ketakwaan atau tidak. Karena ada orang yang bisa jadi bersumpah, misalnya seperti ini, ada orang yang berbuat jahat, ya, dia melakukan kejahatan pencurian, lalu kemudian mengatakan kepada orangnya tersebut agar tidak menceritakan kepada orang lain, lalu bersumpahlah atas nama Allah agar engkau tidak menceritakan apa yang kau lihat ini dari perbuatan jahat yang aku lakukan. Nah, ini nggak boleh. Maka yang perlu diambil adalah apa yang mengarahkan kepada seseorang hingga mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatit taqwa. Ya, choice-nya cuma itu aja, pilihannya nggak ada yang lain. Pokoknya kalau benar nggak benar, ambil yang benar. Ketakwaan meningkatkan diri ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau orang itu secara khusus, ya, mengarahkan hati ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, maka yakinlah bahwa itu semua akan menghadirkan menghadirkan petunjuk-petunjuk ilahi, sehingga dirinya akan terus menguat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, ya, jangan memilih sesuatu yang menjerumuskan kepada dosa dalam sumpahnya itu. Ya, kita bersumpah kepada Allah, ya, tapi esensinya bukan esensi kebaikan. Coba bayangin, esensinya bukan esensi kebaikan. Sumpahnya nama Allah, demi Allah, aku bersumpah, ya, bahwa saya tidak akan menceritakan kejahatan pembunuhan yang telah engkau lakukan kepada siapapun. Nah, ini kan nggak boleh. Ini nggak benar. Ya. Maka sahabat ngaji narasi online, bagi siapapun di sini yang pernah bersumpah jabatan, simak baik-baik sumpah jabatan itu. Simak baik-baik. Dan tentunya setiap isi dari sumpah itu adalah mengingatkan akan dirinya ini sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembalikan kepada hadis yang sebelumnya yang menjelaskan bahwa kita semua ini adalah pengganti Allah di muka bumi ini. Ya. Untuk itulah bagi kita semua untuk takut dunia, ya, bertakutlah kalian semua kepada gemerlap dunia, wattaqun nisa. Ya, takutlah juga kepada godaan perempuan yang bukan haknya. Nah, ini tentu dari godaan-godaan yang sudah ada itu, ya, semua yang Allah ciptakan tentunya untuk menguji diri kita agar tersingkirkan urusan dunia, godaan duniawi dan keindahan wanita itu semua dengan memilih kebenaran. Falyatit taqwa. Memilih kebenaran. Ya, untuk apa kita misalnya, oke, saya bersumpah ini nanti kamu dapat berlian. Oke, nanti kamu dengan bersumpah seperti ini kamu akan mendapatkan jabatan. Untuk apa? Falyatit taqwa. Kembali saya ingatkan, falyatit taqwa. Yang dipilih, yang perlu didatangi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seperti apa bertakwa itu? Nah, ini
Ini hadis ya, riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dan ini, sahabat ngaji narasi online, berkorelasi dengan hadis selanjutnya di akhir bab takwa ini. Hadis ke-73, di mana hadis ini kan pertanyaannya, bagaimana cara untuk memilih takwa? Agar sumpah kita ini, yang kita lakukan ini, mendekatkan pada diri ketakwaan, selalu mengarahkan hati ini bertakwa kepada Allah. Itu seperti apa caranya? Ini hadis ke-73 an Abi Umamah, dari Abi Umamah ya, Sudai bin Ajlan al-Bahili, semoga Allah meridainya. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Dia mendengar ketika haji wada saat itu, ya, haji wada kan kita tahu semua ya. Nabi itu kan hanya berhaji sekali dan terakhir. Dan pada saat itu beliau menyampaikan khutbah yakhtubu. Beliau menyampaikan satu khutbah di suasana haji wada di situ, dan isinya adalah faqala ittaqullah. Pertama, isi dari nasihat khutbah itu adalah bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faliya'tit taqwa, dalam hadis sebelumnya dikuatkan kembali perintah agar kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah apa yang kita pandang, sekali lagi ya, seperti yang kita sebutkan, apa yang kita pandang seperti Allah memandang. Rahmatnya begitu luas. Kita mungkin bisa marah ya dalam satu aspek, tapi pemaafan juga harus lebih kuat. Sebagaimana pemaafan Allah lewat rahmatnya yang begitu luas. Ya, pandangan kita pandangan kebaikan. Ucapan kita adalah ucapan kebaikan. Karena kita merasa sedang diawasi oleh Allah dan tengah berkomunikasi dengan Allah. Maka pada saat itulah kuat diri ini dengan energi ketakwaan, sehingga Allah akan senantiasa dekat dengan kita. Yang kedua, wasallu khamsakum, dan hendaknya kalian itu melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan, ya bagaimana kita mau bertakwa kalau sholat aja masih bolong-bolong, putus-putus. Gimana mau bertakwa kepada Allah? Ya, zuhur sibuk, asar kecapean, maghrib kita sholat, karena biasanya orang sholat tuh maghrib rame-rame gitu ya, senang orang sholat maghrib. Nanti isyaknya mulai sepi, karena bisa jadi mulai ngantuk, mau istirahat, habis makan malam, matanya akhirnya 5 watt, ya sudah mulai 5 watt, akhirnya ngantuk mau tidur. Ya, subuh masih ketiduran, bangun-bangun jam 6:30, ya gimana? Bagaimana Allah mau menjaga kalau dirinya saja tidak menjaga Allah? Ingat yang kita bahas dulu ya, hadis tentang siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dirinya. Ya, menjaga Allah itu berarti menjaga semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita implementasikan. Termasuk sholat 5 waktu. Ya, simpel sekali kok, 5 waktu. Simpel sekali dan nggak banyak. Sholat 5 waktu itu, sekali sholat itu bisa cepat bisa lambat, tergantung pilihan. Dan itu ada fikihnya semua loh. Bukan berarti sholat cepat itu dilarang ya, enggak loh. Ya, sholat cepat itu ada hadisnya, ada penjelasannya juga. Ya, ketika ada masalah ya dalam fikih itu kan, kalau ada anak kecil nangis kan ya percepat saja sholatnya, nggak perlu kita lama-lama. Ya, artinya boleh sholat cepat. Yang pasti tumakninah. Dalam sholat ada rasa, sholatnya itu ketenangan batin yang pada akhirnya berimplikasi kepada tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah ya, sholatnya itu mampu ya mencegah dirinya agar tidak berbuat fahsya, ya keji, wal mungkar, dan kemungkaran. Ya, itu sholat
5 waktu itu. Ya, wasallu khamsakum. Salatlah. Jangan putus. Itu ya. Apalagi sudah umur 40 tahun ke atas masih nggak mau sholat. Oh, itu ya Allah Rabbi. Udah 40 tahun ke atas masih nggak mau sholat. Ya Allah, itu memang betul-betul jadi kayu bakar itu. Nah, sholat itu adalah sarana kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan sholat, hebatnya, Allah memerintahkan sholat itu tidak dalam waktu sempit. Tidak. Misalnya zuhur. Zuhur itu misalnya jam 12 siang sampai jam 3. Berarti ada jatah 3 jam untuk sholat. Ya, ada jatahnya. Asar sampai maghrib. Anggaplah 3:30 sampai jam 5:30. Masih ada jatah waktu itu. Ya. Tentang apakah afdol sholat pertama dengan sholat terakhir, ya esensi utamanya adalah kepentingan. Nah, kalau orang sedang keadaan yang tidak memungkinkan ia sholat tepat waktu di awal, kan diperkenankan untuk bisa sholat di setelahnya itu. Karena jumlah jamnya, waktunya ada. Sholat maghrib, ya anggap misalnya cuma 1 jam. Artinya ada 60 menit untuk orang bisa menyiapkan dirinya sholat. Isya, lama sekali itu. Artinya kalau dia kebangun malam kencing, buang air kecil, kan bisa langsung sholat. Nah, tapi memang alarm ruhaniyah itu yang perlu dihidupkan. Bukan alarm jam. Karena banyak orang punya HP 5, hidupin semua alarmnya. Belum tentu dia bangun. Yang ada adalah lomba bunyi alarm HP. Karena kenapa? Alarm ruhaniyah, alarm batiniyahnya nggak dihidupkan. Ya, salatlah 5 waktu. Wasumu syahrakum. Dan berpuasalah kalian semua di bulan Ramadan tersebut. Ya, puasa itu nggak lama kok. Nggak setahun penuh. Nggak setahun penuh. Kita tuh puasa tuh cuma 1 bulan. Ya. Cuma 1 bulan. 1 bulan tuh kalau nggak 29 ya 30. Nggak ada 31 hari. Kalau nggak 29, 30. Sudah itu aja. Apakah lama? Ya nggak lama lah. Umur kita udah lama. Ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu lebih lama ketimbang cuma 29 atau 30 hari. Jadi nggak apple to apple untuk membandingkan puasa kita ini dengan kehidupan kita. Ya, nggak apple to apple. Oke, jadi puasa. Jangan, bagaimana kalau penyakit? Loh, kan kita punya fikih untuk mempermudah. Ya kan? Bisa minum obat mahnya sebelum ketika sahur. Ya, sahur, kok sahur pakai shin. Kan bisa kita sahur minum obat mah kalau dia punya sakit mah. Jadi nggak ada alasan saya itu nggak puasa bulan Ramadan karena saya punya penyakit mah. Itu nggak ada. Saya ini punya mah akut, ya, asam lambung naik. Tapi kalau puasa malah sehat. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, yakinlah bahwa memang Nabi itu menjelaskan bahwa sumu tasihhu, bahwa puasalah kalian, maka puasa itu kamu bisa jadi sehat dengan berpuasa tersebut. Ya, yakinlah dengan itu. Dan insya Allah besok ya, dan alhamdulillah di bulan Asyura, ya, Tasu'a kan, alhamdulillah kemarin hari Sabtu Tasu'a, ya, hari Ahadnya itu Asyura, ya, berpuasa, alhamdulillah. Nikmati itu dengan fadilahnya. Dan kalau ibadah sudah mulailah untuk tidak sekedar karena fadilah, karena ada keutamaan, tapi mulailah ibadah itu karena Allah. Fadilah itu bisa dikejar, tapi Allah kapan mau ngejarnya? Nah, itu
penyemangat bagi kita semua. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah ya zakat dari harta-harta yang kalian miliki. Ya, zakat itu ya ada banyak ragamnya ya. Ya, andaikan Allah tidak memerintahkan zakat, tentu tidak punya rasa dalam diri ini untuk berbagi. Dia akan lupa bahwa harta yang dimiliki itu adalah milik Allah semata-mata, dan itu semua dititipkan kepada kita. Untuk itu, tunaikan zakat, baik zakat fitrah kita di setiap bulan Ramadan, zakat mal kita tergantung nisab dan haulnya, ya. Ya, emas, saya sudah ngomong dulu tuh tentang zakat emas. Janganlah emas itu disimpan-simpan sudah sampai 85 gram tapi nggak mau bayar zakat. Itu kan bahaya itu. Yang punya kambing, yang punya sapi, ya, ternak, lihat. Kalau memang sudah masuk yang punya kebun, sawah, bayarkanlah zakatnya semua. Kalau nggak tahu nanti nanya. Berapa jumlahnya, berapa ininya, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz terdekat. Ya, sehingga kemudian kita teringat, saya punya kebun kopi segini banyaknya, penghasilannya bersih segini, berapa yang perlu saya keluarkan. Nah itu, naikkanlah zakat tersebut. Jangan Allah marah, murka karena harta kita simpan-simpan dan enggan untuk berbagi. Nggak ada yang mau dibawa ini, harta semuanya nggak ada yang mau dibawa. Nggak ada. Ya. Sampai mati itu nggak ada. Jadi untuk apa? Kita nyimpen uang 100, 200, 300 juta. Ada yang sampai 1 miliar, 1 triliun. Mati. Nggak ada yang bawa ATM. Nggak ada yang ATM dalam kubur tuh, nggak ada. Nah, jadi untuk apa? Ya kita menikmati ini ya sekedarnya saja. Ya menikmati misalnya punya kasur ya untuk tidur. Semahal apapun kasur itu kan fungsinya tetap tidur, ya kan? Fungsi kasur ya tidur. Kursi ya untuk duduk, ya. Nyaman ya tentu pengen. Itu sekunder. Ya primernya kan untuk tidur, istirahat, rumah untuk tidak kena hujan. Punya mobil biar nggak kehujanan. Itu saja sehingga nilainya menjadi ibadah. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian. Ini yang banyak lalai. Ya. Saya tuh sedih itu, ya Allah bangsa Indonesia ini. Allah mengingatkan wala tattabi'uz zan inna ba'daz zanni ismun, ya. Jadi jangan ikuti prasangka, karena bagian dari prasangka itu adalah ismun, ya, dosa. Ya ngapain kita berzon? Ini apakah ijazahnya palsu, nggak palsu? Astagfirullah. Ini si A udah ngomong, si B udah ngomong, segala masih juga nggak percaya. Ya sudah. Wala tajassasu, dan jangan pula untuk ngecek orang, nelaah, nelisik orang lain untuk mencari kesalahan. Iya kalau salah, kalau enggak jadi fitnah. Ya, apa kepentingannya, kan begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ati'u umara'akum, taatilah pimpinan kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Yang tentunya taat dalam konteks ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilarang kita taat kepada pemimpin yang memerintahkan kepada dosa. Itu jangan diikuti. Pada kemaksiatan jangan. Pemimpinnya ngajak, ayo hari ini kita ke pub misalnya. Kita sama-sama karaoke tapi sambil cari yang perempuan dan minum-minuman. Sudah pasti itu kan. Meskipun pemimpinnya ngajak begitu, tolak. Bagaimana kalau menyangkut jabatan? Ngapain jabatannya? Memang jabatannya mau dibawa mati kan? Jangan ikuti untuk hal-hal yang tidak pada konteks ketakwaan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pemimpin kita, dari pemimpin yang paling kecil sampai yang paling atas ya, itu ketika perintahnya adalah kebaikan, taati. Siapa yang melawan itu buhot itu dosa itu. Melawan pemerintah itu dosa. Melawan pimpinan itu dalam konteks kebaikan itu dosa loh. Orang banyak nggak tahu itu. Banyak nggak tahu itu. Bisa jadi karena merasa pintar sendiri dan akhirnya merasa dia jadi pimpinan, padahal nggak pernah jadi pimpinan dan bukan pimpinan. Ya, apalagi ini konteks misalnya bernegara yang dari kecil ya taat pada RT, ya, atau dalam rumah taat sama pimpinan dalam rumah. Ya, setelah itu keluar nanti ada namanya RT, taat sama Pak RT, Bu RT, RW. Ya, kemudian kepala lingkungan, ya, pala. Ya, kemudian apa namanya? Ini baru konteks sosial ini. Pak Lurah, Pak Camat, ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai ke Presiden. Kita taati. Atau yang selanjutnya dalam pekerjaan kita, pimpinan kita di apa namanya, misalnya di YIN Manado, ada pimpinan yang pada konteks yang paling kecil ya dari yang paling rendah, maksudnya jenjang itu semuanya harus diikuti pimpinan-pimpinannya itu, ya. Nah, pintar nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dalam konteks ketaatan kepada Allah, apa yang mau dimaksiati, apa yang mau ditinggalkan, kan nggak ada. Maka taati. Ya. Maka kata Rasul, ini janji, tadkhulu jannata rabbikum. Maka kalian itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surganya dari Tuhannya kalian, ya, artinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadkhulu jannata rabbikum itu jawabannya. Orang yang tadi apa namanya bertakwa kepada Allah, menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakatnya, taat kepada pimpinannya, 5 hal ini akan menciptakan satu jawaban berupa masuk surga. Saya termasuk yang selalu menyampaikan kepada sahabat ngajari narasi online, beberapa kali saya mengatakan bahwa surga itu 2, surga dunia dan surga di akhirat. Orang yang melakukan itu akan mendapatkan surga dunia berupa apa? Ketenangan hidup, ketenangan batin, ya, bahkan pertolongan Allah tanpa dikira-kira, itu surga semua itu. Lagi lapar, ya Allah lapar, ini gimana ini? Ada yang manggil, yuk makan. Nah, itu kan seperti dalam surga ketika kita apa namanya tuh, penyampaian Nabi itu kan buah-buahannya dekat, tinggal ngambil. Tinggal ngambil saja buah-buahannya itu karena dekat-dekat sekali. Kalau sekarang mau ngambil durian tinggi-tinggi jauh, mau naik pasti takut jatuh. Di sana durian dekat-dekat. Kan itu apa namanya, penggambaran di dalam surga. Artinya ada kemudahan. Nah, setiap kemudahan yang Allah ciptakan di dunia ya surga. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini semua manfaat bagi kita. Ini kajian terakhir ya dalam bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah upaya diri ini untuk senantiasa takut kepada Allah. Ya, takut bila Allah meninggalkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, anak cucu kita, ya, istri kita, ya, orang tua kita, kakak beradik kita, semuanya ya menjadi insan-insan yang bertakwa, yang insya Allah dapat bertemu kembali dalam surganya Allah bersama para rasul, para nabi, para sahabat, para aulia, salihin, ulama, ya, wabil khusus bersama dengan
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subul salam. Waffaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.